Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Sobat Cegar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dan saya sendiri Arif Munanda dan didampingi oleh Bapak Wahyudin. Baik, masih pada live streaming Facebook, di mana tema yang kami angkat itu adalah BIS Kota, yaitu bincang santai narkotika. Baik Sobat Cegar dimanapun Anda berada, seperti yang disampaikan oleh para netizen yang ada di kolom komentar, di mana kemarin sempat menanyakan terkait mana yang berbahaya antara ganja dan alkohol. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan narkoba jenis ganja dan zat ataupun bahan adiktif seperti alkohol. Nah, pertanyaan mengenai lebih bahaya mana antara ganja dan alkohol masih diperdebatkan oleh beberapa masyarakat, di mana pola penggunaan antara ganja dan alkohol yang sering digunakan dalam jangka panjang membuat keduanya sangat sulit dibandingkan. Artinya para pemakai ganja dan para penikmat alkohol ketika digunakan dengan jumlah yang banyak itu susah untuk dibandingkan mana yang berbahaya antara ganja dan alkohol. Nah, di mana efek keduanya ini antara penggunaan ganja dan alkohol itu sama-sama dirasakan ketika kita mengkonsumsi itu dalam jumlah banyak ataupun jangka panjang. Jadi pertanyaannya, lebih bahaya manakah antara ganja ataupun alkohol? Untuk itu saya akan menjawabnya beberapa saat lagi. Kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu Bima yang akan kami siarkan. Jangan berangkat dulu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh kira-kira mana yang lebih berbahaya antara ganja dan alkohol, alangkah baiknya kita harus mengenal dulu nih kira-kira ganja itu sih seperti apa sih dan alkohol itu seperti apa. Kalau kita mengenal lebih jauh tentang ganja itu kan tumbuhan budidaya yang penghasil serat. Saya ulangi, ganja itu adalah tanaman budidaya yang penghasil serat, namun dikenal sebagai tanaman yang subtropis. Nah, di mana ganja ini mempunyai sebuah kandungan yang dimiliki oleh ganja yang bernama THC. Nah, THC itu yang artinya tetrahydrocannabinol. Nah, gimana dengan efeknya? Nah, orang yang mengkonsumsi ganja baik dalam jumlah sedikit ataupun dalam jumlah banyak itu membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu gairah yang berlebihan, rasa senang yang berlebihan yang di batas normal dengan tanpa sebab. Nah, saya ulangi, dampak penggunaan ganja itu dapat mengakibatkan euforia atau rasa gembira dan senang yang berlebihan tanpa sebab. Nah, tanaman ganja ini biasanya dibuat menjadi sebuah rokok. Saya ulangi, ganja ini sebagaimana mestinya itu dibuat menyerupai sebatang rokok yang dilinting ya.
Nah, ini yang saya sampaikan ini tidak untuk dicoba, tidak untuk dinikmati, tapi untuk sekedar ilmu pengetahuan. Nah, ganja ini sedikit saya membahas tentang ganja. Ganja ini hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas lebih kurang 1000 meter di atas permukaan laut. Ganja menjadi simbol budidaya hipis yang pernah populer di negara Amerika Serikat. Nah, artinya ganja ini pernah populer di negara Amerika Serikat. Nah, terkait memang lebih jauh tentang ganja. Ganja ini memiliki banyak istilah, sangat banyak istilah di kalangan pengguna ganja ataupun pemakai ganja, seperti jangkis, kemudian cimeng, rasta, ulah, jalek, dan lain-lain. Itu banyak istilah-istilah yang dinamakan oleh para pemakai ganja. Nah, istilah jangkis, cimeng, rasta, ulah, dan lain-lain itu yang dinamakan oleh para pemakai yang ada di negara Indonesia. Beda lagi yang ada di negara-negara lain, tentu punya istilah yang berbeda juga. Nah, sama seperti istilahnya, ganja ini juga banyak tersebar di berbagai belahan negara lain seperti Kolombia, Filipina, Amerika, Thailand, dan Amerika Serikat. Nah, itu kita mengenal dulu lebih jauh tentang ganja, baru kita membahas tentang mana sih yang lebih berbahaya antara ganja ini atau marijuana ini dengan alkohol. Nanti saya akan menyampaikan secara sedikit lebih jelas sebagai ilmu pengetahuan agar teman-teman juga bisa memahami lebih jauh ganja dan alkohol. Nah, ganja yang dalam bahasa Latin dinamakan cannabis, mempunyai beberapa bentuk daun seperti tembakau yang berwarna hijau. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9 buah daun. Jadi ganja itu menyerupai buah tangan ini ya. Ada yang 5 cabang, ada yang 7, dan ada yang 9. Jadi begitu.
terakhir tentang ganja itu ditemukan ada 3 jenis ya. Pada penelitian terakhir tentang ganja itu ditemukan kandungan pada ganja itu ada 3 jenis. Yang pertama cannabis sativa, yang kedua cannabis indica, yang ketiga adalah cannabis ruderalis. Saya ulangi, dari penelitian terakhir daun ganja ataupun batang ganja itu ditemukan 3 jenis ganja. Yang pertama cannabis sativa, yang kedua cannabis indica, yang ketiga adalah cannabis ruderalis. Ya, dicatat itu adalah ilmu yang mungkin dari teman-teman netizen itu atau dari pelajar itu susah mendapatkan materi-materi terkait narkotika. Jadi kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima berinisiatif dan berinovasi memberikan sedikit pengetahuan tentang narkotika. Nah, ternyata dari ketiga jenis tanaman ganja ini semuanya memiliki kandungan THC. Ya, dari ketiga kandungan yang dilakukan penelitian ini, ternyata dari ketiga jenis ini masing-masing memiliki jenis THC. THC itu adalah tetrahydrocannabinol, yaitu kandungan yang pada ganja. Nah, namun kandungan THC ini memiliki, kan THC itu kan ada yang 3 tuh, dari cannabis, sativa, dan ruderalis. Nah, semuanya ini memiliki kandungan THC. Namun dari sativa, cannabis, dan ruderalis ini memiliki tingkat kecanduan yang berbeda juga, meskipun sama-sama memiliki kandungan THC. Nah, di mana dengan penggunaan yang ada di masyarakat seluruh dunia, ternyata jenis ganja yang sering digunakan dan populer digunakan itu adalah jenis cannabis sativa, dan jenis cannabis ruderalis. Jadi begitu. Nah, kira-kira apa sih? Mungkin ada yang bertanya ya. Kira-kira apa ya kandungan atau apa sih jenis pada tetrahydrocannabinol itu sendiri? Nah, THC sendiri adalah sebuah zat ya. THC itu adalah sebuah zat yang psikoaktif yang berefek halusinasi. Seperti yang dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, Bapak Ari Amirullah, itu dampak penggunaan ganja itu berefek pada halusinasi. Nah, itu jelas. Mengapa halusinasi? Karena kandungan pada ganja itu yang bernama THC itu zat yang psikoaktif yang berdampak atau yang berefek pada halusinasi. Jadi begitu. Nah, halusinasi ini sendiri itu terdapat pada keseluruhan pada bagian tanaman ganja ya. Nah, efek halusinasi penggunaan ganja itu tidak semata-mata hanya ada di daun ganja, tidak, tetapi ada yang ada di rantingnya, ada, kemudian ada di bijinya, ada di batangnya. Nah, maka setiap orang yang menyalahgunakan ganja akan terkena efek psikoaktif yang sangat membahayakan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah halusinasi? Nah, halusinasi itu adalah sebuah pikiran mendengar yang tidak benar, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Misalnya saya lagi duduk melamun, saya melihat ada orang yang jalan, padahal itu tidak benar. Artinya sebuah panca indera yang tidak memberikan efek yang benar, namun pemikiran dia itu merasa diri benar. Ada yang memanggil lah, misalnya Mas Arif, padahal tidak ada. Kemudian dia melihat ada pacarnya, istrinya yang jalan sama selingkuhannya, padahal tidak. Padahal istrinya atau pacarnya itu jalan sama pamannya mungkin, bapaknya mungkin. Tapi karena penggunaan efek dari ganja yang menyebabkan halusinasi, jadinya dia melihat apa yang dia lihat itu adalah benar, padahal tidak benar. Dia mendengar tidak benar, dia merasakan tidak benar, tiba-tiba dia merasakan ada yang pukul, padahal temannya hanya sekedar jalan. Dia merasakan ada yang pukul, akhirnya dia sensitif, akhirnya terjadilah pertengkaran atau perkelahian antara yang bersangkutan dengan yang korban. Jadi begitu. Jadi orang yang menggunakan ganja itu yang paling sering dirasakan itu adalah halusinasi sih. Jadi begitu.
Nah, sedemikian rupa bahayanya penggunaan ganja ini menyebabkan dampak yang cukup serius bagi penggunanya, apalagi bagi teman-teman netizen yang ingin mencoba ganja. Lebih baik jangan, saya sampaikan, lebih baik jangan mencoba ganja, karena efek ganja itu baik pemakai yang baru ataupun yang aktif itu efeknya itu sama, yaitu halusinasi. Nah, bagaimana efeknya? Mungkin Anda bertanya, Bang, misalnya orang menggunakan ganja pada jam 10 pagi, kira-kira efek halusinasinya akan dirasakan pada paling berapa, waktu berapa lama? Nah, efek halusinasi yang dirasakan oleh pengguna ganja, baik yang pengguna aktif ataupun pengguna pemula, itu akan merasakan efek sekitar 10 sampai 30 menit ya. Saya ulangi, efek halusinasi di saat memakan ganja itu akan berdampak pada, atau masa inkubasinya adalah 10 sampai 30 menit. Itu baru akan dirasakan halusinasi. Nah, kira-kira mungkin ada yang bertanya, Bang, bagaimana orang yang menggunakan narkoba jenis ganja ini baru pertama kali atau baru coba-coba? Oh, jangan salah. Efek yang ditimbulkan oleh ganja itu tidak hanya berhalusinasi, tapi akan berdampak pada fisik ataupun psikis ya. Saya ulangi, selain dari dampak halusinasi pada penggunaan ganja, ternyata ganja juga itu akan berefek pada fisik dan psikis. Seperti perasaan tertekan, kemudian cemas, kemudian gelisah, kemudian bersikap hiperaktif, kemudian hiperaktif itu adalah gerakan motorik berlebihan. Tiba-tiba dia aktif berbicara, tiba-tiba dia aktif merapikan barang-barang yang ada di meja, tiba-tiba dia mencari kesibukan yang tidak semestinya dia lakukan, seperti dia sikat kamar mandi yang tidak semestinya. Itu artinya dia tiba-tiba melakukan gerakan motorik yang berlebihan. Kemudian mengalami halusinasi penglihatan, seperti yang saya jelaskan tadi. Dia melihat ada perempuan cantik misalnya ya, padahal yang dia itu adalah kerbau, padahal dia itu adalah kambingnya. Itulah banyak yang terjadi, tidak ada pemerkosaan manusia ini, tapi banyak yang melakukan, banyak yang melakukan ya libido itu di binatang atau di hewan. Itu karena dia melihat halusinasi penglihatan itu, dia melihat bahwa kambing atau kerbau itu adalah perempuan yang cantik. Nah, juga bisa dalam halusinasi pada visual artinya itu dia berbicara aktif, kemudian berbicara kotor, berbicara jorok. Itu banyak sekali efek penggunaan dari ganja itu sendiri. Kemudian mengalami rasa gembira yang berlebihan, euforia, tanpa ada sebab dia gembira, tanpa ada sebab dia tertawa, tanpa ada sebab dia dia teriak-teriak, dia joget-joget. Nah, itulah efek pada motorik yang berlebihan pada penggunaan ganja. Kemudian dia merasa ringan pada seluruh tungkai badan, kemudian mudah terpengaruh, merasa curiga. Nah, orang yang menggunakan ganja itu seringkali dia merasakan curiga yang berlebihan, baik curiga berlebihan ke rekan kerja, ke temannya lah, ke sahabatnya lah, ke pacarnya lah, ke istrinya lah, atau ke suaminya. Apakah perempuan juga ada yang menggunakan ganja? Ada. Jadi penggunaan ganja ini tidak semata-mata digunakan oleh kaum Adam ataupun laki-laki, tapi banyak juga perempuan yang menyalahgunakan ganja.
psikis seperti dia cemas, gelisah, khawatir yang berlebihan, curiga berlebihan. Apakah penggunaan ganja ada yang berdampak fisik? Ada, jelas ada, banyak malah penggunaan ganja yang berdampak pada kesehatan fisik itu banyak. Seperti mengalami radang pada paru-paru, ya, mengalami radang pada paru-paru, kemudian mengalami iritasi pada saluran nafas, ya, radang pada paru-paru, kemudian iritasi pada saluran pernapasan, kemudian mengalami kerusakan pada aliran darah koroner, itu ada di jantung. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau mengalami kerusakan pada aliran darah koroner? Nah, itu akan menimbulkan serangan jantung ataupun nyeri dada. Ketika berefek pada nyeri dada, maka akan berisiko juga terkena kanker, ya, kanker itu bukan kantong kering, ya, tapi kanker, ya, kanker. Kemudian berisiko terkena kanker lebih tinggi karena daya karsinogeniknya terdapat pada ganja itu jauh lebih tinggi daripada tembakau biasa. Kemudian daya tahan tubuh mudah terserang penyakit. Nah, jelas orang yang menggunakan ganja itu lebih cepat atau lebih rentan itu terkena penyakit karena apa? Karena antibodinya sudah tidak kuat. Karena sahabat cegah di anggota tubuh kita ataupun badan kita itu, saya permudah, ya, itu ada namanya itu adalah tentara. Tentara itu adalah antibodi kita untuk melawan suatu penyakit ataupun virus. Nah, kalau sahabat cegah mengkonsumsi ganja baik dalam jumlah sedikit ataupun jumlah banyak, itu akan merusak atau menyerang kita punya antibodi sendiri ataupun tentara yang ada di badan kita. Nah, pertanyaannya, kalaupun tentara kita nggak ada, tentara kita sakit, tentara kita rusak, bagaimana cara kita melawan sebuah penyakit yang serangan dari luar? Seperti saya ibaratkan seperti ini. Tentara dan TNI ataupun Polri yang menjaga di perbatasan. Kalau nggak ada TNI dan Polri yang menjaga di perbatasan, itu pasti cepat ada masuknya sebuah musuh. Nah, sama halnya dengan antibodi kita. Kalau antibodi kita tidak kuat, antibodi kita tidak dibentengi dengan senjata, maka lebih cepat masuknya musuh. Musuh itu adalah penyakit ataupun virus. Jadi pesan dari saya, pesan dari kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, jangan coba-coba menggunakan narkoba jenis apapun, lebih-lebih khususnya pada ganja seperti yang saya paparkan tadi. Sekarang kita masuk di paparan inti, ya, dimana tadi saya sudah menjelaskan mengenal jauh lebih tentang ganja, seperti bentuk daunnya lah, seperti kandungan pada ganja, kemudian efek penggunaan ganja baik dalam jumlah sedikit ataupun jumlah banyak, di mana dia akan berefek pada fisik dan psikis. Nah, sekarang kita masuk ke alkohol, ya, alkohol. Tentu banyak, ratusan jenis-jenis alkohol ataupun minuman keras yang tersebar di seluruh dunia, lebih-lebih di Indonesia. Nah, sobat cegah, alkohol itu dia memiliki kandungan yang bernama etanol, ya, yang bernama etanol. Nah, bagaimana dengan kandungan etanol sendiri? Apakah semua jenis minuman keras atau semua jenis alkohol, apakah kandungan etanolnya jumlahnya sama? Mungkin ada yang bertanya demikian. Nah, jawabannya adalah
berbagai jenis alkohol ataupun miras itu mempunyai kandungan etanol yang dengan jumlah yang berbeda. Seperti ini saya menyampaikan sebagai ilmu pengetahuan ya, sebagai ilmu pengetahuan, tidak untuk dicoba-coba ataupun dikonsumsi. Jangan, kami minta jangan dicoba-coba minuman keras. Kita masuk ke alkohol yang sering kita temukan di televisi ya, seperti anggur merah ataupun anggur hitam, di mana etanol yang kadar etanol yang ada di anggur hitam itu mempunyai kadar 15 sampai 19%. Saya ulangi, kandungan anggur merah ataupun anggur hitam itu mempunyai kadar etanol 15 sampai 19%. Kemudian minuman-minuman yang ada di internasional seperti soju. Nah, soju itu sendiri mempunyai kandungan etanol yang sedikit lebih tinggi daripada anggur merah, di mana kadar etanolnya itu adalah sekisar 45% sampai 49% ya. Kemudian vodka itu merek terkenal. Vodka itu mempunyai kadar etanol yang cukup tinggi juga ketimbang soju, itu sekitar 35 sampai 70% ya, itu kadar etanolnya. Kemudian bagaimana sih dampak penggunaan alkohol ya? Sebelum saya menjelaskan bagaimana mana yang berbahaya antara ganja dan alkohol, saya sampaikan dulu dampak penggunaan alkohol. Alkohol itu sendiri akan berdampak pada gangguan mental dan berpikir yang lambat. Saya ulangi, penggunaan alkohol baik dalam jumlah sedikit ataupun dalam jumlah banyak itu akan berdampak pada gangguan mental, kemudian berpikirnya lambat bro, sangat lambat. Orang yang mengkonsumsi minuman keras itu ketika dia ingin lakukan berpikir ataupun dalam bermusyawarah dan berdiskusi, dia sangat lambat untuk menangkap sebuah masukan atau sebuah diskusi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Karena apa? Karena alkohol ini langsung bereaksi pada sistem saraf ya, karena alkohol ini langsung bereaksi pada sistem saraf dan hilangnya kesadaran dan mudah seseorang itu menyerang penyakit ya. Jadi saya ulangi, orang menggunakan minuman keras ataupun alkohol itu baik dalam jumlah sedikit ataupun dalam jumlah banyak, baik jenis anggur merah yang paling kecil kadarnya sampai minuman vodka itu dia akan mengakibatkan gangguan mental dan berpikir yang lambat. Karena apa? Dia langsung menyerang sistem saraf pusat. Jadi begitu. Mungkin dari sobat segar nggak sabar ya menunggu mana sih penjelasannya, mana yang lebih bahaya antara ganja dan alkohol. Bahaya ganja dan alkohol sering diperdebatkan oleh beberapa pemakai atau beberapa masyarakat yang tanpa pemakai. Nah, dalam studi yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Report itu menyampaikan bahwa mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih maka akan berdampak pada 100 kali lebih berbahaya dibandingkan ganja. Itu jawabannya ya. Saya ulangi, mengkonsumsi alkohol dengan jumlah banyak berlebih dari 100 kali maka akan lebih berbahaya ketimbang menggunakan ganja. Nah, pertanyaannya, menurut studi ini risiko ganja masih jauh lebih rendah dibandingkan alkohol.
wis jangan senang dulu ya. Oh ternyata penggunaan ganja itu lebih dampaknya lebih ringan ketimbang alkohol. Oh salah. Ini adalah sebuah penelitian yang melakukan penelitian dengan sampel yang terbatas. Jadi begini, menurut studi ini risiko ganja itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Dalam studi tersebut, para peneliti menghitung risiko kesehatan masing-masing obat dengan melihat ukuran yang disebut MOE. Itu ada nama sebuah jurnal, itu namanya sebuah wadah untuk mengukur sejauh mana dampak dari alkohol dan ganja yang bernama MOE. Nah, saat diuji menggunakan MOE itu kandungan THC pada ganja atau tetrahidrokannabinol, di mana bahan aktif dalam ganja memiliki MOE lebih rendah, dari 100. Nah, artinya dari 100 MOE ini MOE yang lebih dari 100. Ini berarti tidak sesuai dengan kriteria. Artinya rasio MOE dari alkohol, heroin, kokain, dan nikotin berada di angka yang 10, sebuah angka rasio yang cukup untuk mencabut nyawa seseorang. Nah, jadi bisa kita simpulkan penggunaan ganja dan alkohol itu ternyata lebih berbahaya 100 kali lipat berbahaya ketimbang alkohol. Namun zat lain selain dari ganja seperti sabu-sabu, kokain, heroin, morfin, opium, dan petidin, dan beberapa jenis narkoba lainnya, meski begitu rasio MOE ini tidak cukup diberikan sebuah real, karena ini dilakukan penelitian di hewan ataupun di binatang, jadi bukan pada manusia. Jadi ketika alkohol dan ganja itu diberikan pada seekor anjing, ternyata dampak penggunaan alkohol di anjing itu lebih kena efeknya. Sedangkan ketika diberikan 1 lembar daun ganja, seekor anjing ini tidak merasakan efek apa-apa. Nah, bagaimana dengan manusia? Untuk manusia masih dilakukan penelitian yang lebih jauh terkait bagaimana mana lebih berbahaya antara ganja dan alkohol. Sedangkan kalau kita melihat dari efeknya, itu kan ganja itu berefek pada halusinasi, kemudian gangguan pada fisik, gangguan pada psikis. Sedangkan efek pada penggunaan alkohol langsung pada gangguan mental, kemudian berpikir yang lambat. Karena apa? Penggunaan alkohol langsung menyerang pada sistem saraf pusat. Begitu. Oke, nah
meski dilakukan penelitian pada seekor anjing ataupun hewan, ternyata kalau kita dikaitkan dengan manusia, efek ganja yang dikonsumsi berlebihan ya sama dengan overdosis alkohol. Saya ulangi, efek ganja yang dikonsumsi berlebihan sama dengan overdosis alkohol ataupun minuman keras. Penggunaan alkohol memang lebih banyak dipantau ya. Penggunaan alkohol ini memang lebih banyak dipantau. Ada sekitar 88.000 kematian per tahun akibat terlalu banyak orang menggunakan alkohol. Meskipun efek kematiannya pada penggunaan ganja tidak ada angka pasti, namun bukan berarti zat ini tidak berbahaya. Penelitian efek ganja bagi kesehatan masih terus diteliti. Ya, saya sampaikan ulang. Para penelitian memberikan data itu lebih kurang 88.000 orang kematian per tahun akibat overdosis pemakaian alkohol ataupun minuman keras. Nah, bagaimana dengan ganja? Ganja pada sampai hari ini belum ada data secara real, data secara yang jelas kematian orang per tahun menggunakan ganja. Hanya saja kematian orang itu menggunakan jenis narkoba itu ada seperti ganja, heroin, kokain, morfin, opium, petidin, kemudian zat adiktif lainnya. Itu banyak di data itu. Kalau dari Badan Narkotika Nasional itu merilis lebih kurang 50 sampai 60 kematian orang per hari. Itu per hari, bukan per tahun. Jadi per hari itu 50 sampai 60 per hari akibat meninggal akibat menggunakan narkoba. Jadi efek ganja yang dikonsumsi berlebihan sama halnya dengan overdosis alkohol. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah efek ganja yang dikonsumsi berlebihan sama dengan overdosis alkohol. Nah, saya membagi ilmu nih sebuah peneliti dari internasional yang bernama Ruben kalau nggak salah ya, yang bernama Ruben Baller. Itu seorang ilmuwan kesehatan dari National Institute on Drug Abuse ya, sebuah ilmuwan dari Institut Nasional on Drug Abuse. Gimana dampak dari penggunaan ganja jauh lebih halus. Kata-katanya bagus ya. Dampak dari penggunaan ganja itu jauh lebih halus. Ganja ternyata mempengaruhi sistem pada kardiovaskuler ataupun jantung. Ya, saya ulangi, ganja itu ternyata di mana alkohol tadi kan berdampaknya pada sistem saraf pusat. Nah, ternyata ganja ini langsung berefek pada kardiovaskuler. Di samping dari saraf pusat atau otak, dia berdampak pada kardiovaskuler ataupun jantung. Apa yang terjadi pada jantung? Dia akan mengakibatkan denyut jantung yang cepat atau berdebar-debar. Kemudian akan terjadi peningkatan tekanan darah. Maka dari itu banyak orang yang pengguna ganja seperti yang saya jelaskan tadi, efeknya cemas, kemudian cemas, ketakutan, kemudian halusinasi. Itu karena apa? Itu karena dia langsung pada gangguan pada sistem saraf pusat ataupun otak dan gangguan pada kardiovaskuler, duk begitu.
Nah, karena ganja dapat merusak koordinasi dan keseimbangan, ada risiko penyakit diri sendiri, terutama jika seseorang mengemudi atau melakukan aktivitas lain. Jadi ada yang berdampak pada dampak yang lain selain pada halusinasi psikis, fisik dan kardiovaskular itu akan merusak konsentrasi, apalagi untuk orang-orang yang bekerja sebagai driver ya ataupun mengemudi. Jadi ketika dia membawa menyetir mobil, maka dia akan mengalami gangguan konsentrasi atau gangguan keseimbangan. Jalan yang tikungan dia lurus, jalan tikungan dia lurus. Nah, itulah yang saya maksud, itu akan mengganggu konsentrasi. Kemudian bagaimana dengan para pelajar? Ya, ketika dia mendengarkan paparan dari dosennya ataupun gurunya, dia hilang keseimbangan atau hilang konsentrasi, maka yang terjadi adalah malas, kemudian mengantuk, respon lambat, berpikir lambat. Ya karena ganja itu kan seperti yang saya jelaskan berkali-kali, itu efeknya pada gangguan saraf pusat ataupun otak, kemudian halusinasi, kemudian gangguan visual, gangguan pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Jadi efek ganja itu cukup berbahaya. Tidak saja dirasakan oleh orang-orang yang menggunakan ganja dengan jangka panjang, tapi dengan orang pemula juga itu akan mengalami hal yang serupa. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah orang menggunakan ganja ada yang kaum dari wanita? Ada. Dan pertanyaannya, apakah orang menggunakan ganja atau wanita yang menggunakan ganja akan berefek pada kandungan ataupun hamil? Itu jelas. Sering menggunakan ganja dalam jumlah sedikit ataupun banyak, itu akan berdampak buruk bagi pemakainya, yaitu dampak pada kesehatan dan berdampak pada susahnya hamil. Ya, jadi untuk para perempuan yang mohon maaf ya, mungkin dulu pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba jenis ganja, lebih baik mulai dari sekarang, karena kami ini sudah memberikan ilmu yang cukup bagus lah untuk para netizen yang ada di Facebook. Jadi di samping halusinasi, stimulan, di samping rusaknya pada fisik, di samping pada rusaknya kardiovaskuler, di samping pada gangguan mental, ternyata dampak penggunaan ganja itu berisiko pada gangguan pada kehamilan. Jadi susah hamil, mau nikah tanpa hamil kan nggak mau. Kalau nggak ada buah hati, ya nggak ada tujuan pernikahan, dari begitu ya. Jadi ya, kalau suaminya nanti sehari lagi mulai, itu bahaya. Jadi untuk ibu-ibu, untuk teman-teman perempuan, jauhi narkoba, lebih pada ganja. Baik, sobat segar dimanapun Anda berada, mungkin sudah cukup sampai di sini yang bisa saya siarkan di siaran Biskota Bincang Santai Narkotika. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan langsung dikomen di kolom komentar di Facebook BNN Kabupaten Bima. Kesimpulannya, efek penggunaan ganja dan alkohol masih diperdebatkan, namun efek yang ditimbulkan dari penggunaan ganja dan alkohol itu sama-sama berbahaya, di mana penggunaan ganja itu akan berefek yang pertama halusinasi, gangguan fisik, gangguan psikis, gangguan kardiovaskuler, di mana gangguan yang lain itu adalah susah berkonsentrasi. Sedangkan dari penggunaan alkohol itu adalah langsung pada gangguan pada hati, kemudian berpikir lambat, kemudian resiko terjadinya perbuatan kriminal.
kemudian terjadinya intoksifikasi ataupun keracunan yang ada pada tubuh, kemudian hilangnya fungsi atau rusaknya antibodi ataupun tentara yang ada pada badan kita. Jadi saran dari kami, jangan menggunakan narkoba, lebih-lebih jenis ganja seperti yang saya sampaikan tadi, dan jangan menggunakan zat aditif lainnya seperti alkohol. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, kamu, kita semua tolak narkoba.